Mas, katanya sampai kuliah Magister Administrasi Publik. Apa benar, Mas? Ya, sekarang saya lagi menempuh Magister Administrasi Publik. Ya, saya rasa atau mungkin saya pikir lah, saya dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai pemikiran, saya pikir administrasi publik itu satu jenjang ilmu yang penting dalam meniti karir maupun dalam berorganisasi maupun dalam sebuah dunia kerja. Karena mau di swasta maupun di pemerintahan, apalagi saya sebagai seorang aparatur pemerintah ya, aparatur sipil pemerintah ataupun aparatur sipil negara sekarang ini yang kita sebut, ya kita tidak terlepas dari namanya publik. Setiap kebijakan, setiap keputusan, setiap tindakan yang saya ambil selama 8 jam bahkan bisa lebih, itu menyangkut tentang publik, bukan tentang person, bukan tentang saudara, tapi tentang publik. Seperti itu. Mungkin apalagi ya, ya seperti itulah pentingnya administrasi publik. Apalagi saya sekarang lagi studi di Universitas Kediri, salah satu universitas yang memiliki jurusan fisik di Kediri, sehingga itu menambah critical thinking bagi saya untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kita menyusun kebijakan yang tepat bagi publik itu sendiri. Begini loh, Mas. Saya itu sering dengar pemerintah seringkali bilang ini kebijakan. Seperti pas rame-rame uang tabungan yang dibekukan atau rekening domain itu, Mas. Tapi kok saya bingung ya, Mas ya. Kebijakan itu kan dasar katanya bijak, tapi kok bikin resah ya. Ya, mungkin bukan satu rekening domain saja. Jadi kita harus tahu juga banyak sekali beberapa kebijakan yang sepertinya uji coba. Jadi bagaimana kebijakan itu dilempar ataupun diisukan, diwacanakan, kemudian ditarik lagi. Bahkan tidak jarang peraturan yang ditetapkan, peraturan perundangan apapun itu, peraturan pemerintah itu ditetapkan berdasarkan wacana atau berdasarkan atas nama kebijakan. Nah, tapi tentu kita harus melihat lagi, apakah itu benar-benar kebijakan ataukah itu masih belum sepenuhnya dikatakan kebijakan publik. Kebijakan sendiri kita harus mencermati. Ketika kita membahas kebijakan publik, kita harus membahas yang namanya kebijakan dan publik itu sendiri. Kebijakan, kita harus mengambil lagi kepada etimologi atau tata bahasa, asal-usul kata. Kebijakan itu berasal dari beberapa kata. Dari bahasa Prancis seperti polis, dari bahasa Inggris seperti policy, atau dari bahasa Yunani seperti politeia. Semua itu terkait dengan namanya citizenship atau tentang kewarganegaraan, tentang bagaimana memutuskan atau bagaimana mengambil satu tindakan atas nama warga negara. Publik sendiri, kita harus melihat sendiri publik. Siapa itu publik? Apakah publik itu orang, masyarakat, khalayak banyak? Kalau publik dikatakan mayoritas semuanya atau seluruhnya, maka tidak akan mencapai seluruhnya publik. Karena pasti setiap kebijakan yang kita ambil akan terbelah. Tidak bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Pasti ada yang merasa dirugikan, ada yang diuntungkan. Tapi kita harus memahami etimologi publik itu sendiri. Dari kata publika, yang artinya sebuah masyarakat luas yang memiliki pengetahuan yang sama. Oleh sebab itu, dulu founding father kita, Bung Hatta itu pernah mengatakan, demokrasi akan berhasil ketika seluruh masyarakat, lapisan masyarakatnya memiliki pengetahuan yang sama atau pendidikan yang sama, akses pendidikan yang sama terhadap suatu permasalahan ataupun suatu wawasan. Itu ditulis oleh Bung Hatta dalam sebuah karya bukunya dalam Demokrasi Kita. Seperti itulah. Jadi publik sendiri harus kita kaji betul. Setiap kebijakan kita harus berdasarkan pengetahuan bersama, keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, seperti itu. Kita tidak bisa menutup-nutupi. Sehingga setiap masyarakat itu memiliki hak yang sama, boleh menanyakan, dan kewajiban dari pembuat kebijakan itu adalah menjawab dan menjelaskan. Seperti itulah. Oh iya, Mas. Sampean kan kerja sebagai ASN Kabupaten Trenggalek. Di Trenggalek sendiri dibangun pelabuhan umum. Apa iya, Mas, itu akan berhasil? Tantangannya besar loh, Mas. Itu Laut Selatan. Apa tidak khawatir, Mas, akan seperti proyek-proyek monumental lainnya? Ya, kita kembalikan lagi. Apakah pembangunan itu didasarkan dari kebijakan publik atau ambisi? Karena sebagai aparatur negara, kita memiliki dua belah mata pisau. Pisau satu adalah kepentingan pribadi, pisau kedua adalah kepentingan dari publik itu sendiri. Dua-duanya satu produk produk yang dikeluarkan oleh satu pejabat. Satu produk itu bisa mengandung apakah itu kepentingan
ataukah itu sebuah kebutuhan? Kita harus membedakan itu. Apakah itu ambisi, keinginan, hasrat, ataukah itu memang satu kebijakan yang diambil? Itu kita akan kesulitan membedakan jika kita tidak mengambil satu benang merah yang sekarang kita sering dengar itu namanya first principle thinking. Jadi dasar pemikiran pertama yang harus diambil dalam menetapkan kebijakan. First principle thinking itu adalah menelusuri apakah ini adalah hasrat, ambisi, ataukah ini adalah sebagai kebutuhan, kebijakan yang benar-benar ditujukan untuk kepentingan pabrik. Produknya sama-sama keputusan, atau mungkin sama-sama pembangunan fisik, sama-sama anggaran, sama produknya. Dalam kasus pelabuhan, produknya adalah pelabuhan. Apa itu ambisi, apa itu kebutuhan, apa itu kebijakan publik, produknya sama, yaitu pelabuhan. Nah, yang membedakan adalah apakah pembangunan itu bisa kita pertanggungjawabkan atau kita tanyakan secara datanya, analisanya, apakah itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat. Tentunya yang tadi, apakah tidak takut di wilayah selatan yang ombaknya ganas, yang jarang ada kapal yang melewati, kok tiba-tiba ada pelabuhan? Jangan-jangan itu hanya proyek monumental yang ingin mengangkat sebuah kabupaten atau sebuah daerah agar terkenal. Oh, tentu itu tidak bisa kita salahkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena banyak di beberapa daerah, terkadang di beberapa daerah itu tidak butuh, tapi untuk membuat legitimasi sebuah pemimpin, maka dibuatlah proyek-proyek monumental, proyek-proyek mercusuar, yaitu. Jadi tidak ada salahnya masyarakat seperti itu. Dan akan saya jawab, apakah itu sebuah ambisi ataukah itu sebuah policy. Nah, kita akan melihat, tentu sebelum kita membahas pelabuhan itu, kita akan melihat potensi apa yang ada di wilayah selatan. Kita akan melihat disparitas antara selatan dan utara. Bagaimana utara berkembang pesat, kita melihat infrastruktur utara sangat berkembang pesat, akses pendidikan berkembang pesat, akses perkotaan berkembang pesat dibandingkan selatan. Selatan tentu dalam Jawa Timur kita mengenal Kabupaten Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Ponorogo, Pacitan. Kita melihat bagaimana akses pendidikan, bagaimana akses infrastruktur, bagaimana akses investasi. Kita akan melihat data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Statistik. Itu terlihat bahwa di Jawa Timur PDRB, produk domestik regional bruto, yang mana itu merupakan indikator ekonomi suatu daerah, tertinggi itu adalah di wilayah-wilayah utara, yang mana itu memiliki pelabuhan. Kita melihat Surabaya ada Tanjung Perak, Lamongan ada LIS, Lamongan Integrated Short Base, Probolinggo ada namanya pelabuhan Probolinggo. Dan kita akan melihat satu pelabuhan itu tidak memang dia lokasinya di satu kabupaten, tapi dia dinikmati oleh beberapa kabupaten. Kita melihat Jombang, kita melihat Mojokerto, kita akan melihat Gresik, kita akan melihat Banyuwangi, Situbondo. Kita akan melihat itu bagaimana investasi di sana. Sedangkan kita lihat daerah selatan, semua produk kita impor, kita ambil dari utara, barang-barang kita ambil dari utara. Selatan sendiri kaya akan sumber daya alam, jangan salah. Di selatan kita ada satu benua yang menjadi salah satu pasar di Indonesia, yaitu benua Australia. Data statistik mengatakan dari BPS, Australia itu adalah negara pengimpor nomor 6 di Indonesia dan negara eksportir ke Indonesia nomor 8. Kita akan melihat bagaimana peran Australia yang sangat strategis. Kita nggak usah berbicara tentang wilayah utara, kita akan mengambil pasar aja di selatan. Pelabuhan mana yang terdekat dengan Australia saat ini? Hanya ada pelabuhan Cilacap. Australia kalau mau masuk Indonesia lewat mana? Lewat Surabaya, Jakarta. Loh, kan itu gini Thomas. Kalau ada pertanyaan, kan itu gini Thomas. Kalau Mas membandingkan Australia kan terlalu besar, apalagi pergi pelabuhannya kecil. Oh, setiap hal yang besar harus kita tanamkan satu fondasi yang kecil. Makanya kita akan lihat bagaimana peletakan batu pertama itu selalu dinantikan oleh para pimpinan-pimpinan kita. Bagaimana siapa yang meletakkan batu pertama pasti adalah pucuk-pucuk tertinggi dari sebuah kepemimpinan. Itu pentingnya landasan fondasi batu pertama, sebagaimana perigi. Lalu bagaimana Mas? Itu kan kalau ada pertanyaan lah, mungkin ada pertanyaan kan? Bagaimana Mas? Ini kan apa itu? Belum ada perusahaan-perusahaan. Nah, jangan salah.
wilayah selatan itu juga kaya akan tempat wisata. Kita akan melihat pantai-pantai kita akan melihat gua-gua. Bandingkan pariwisata kita antara selatan dan utara. Utara memang diuntungkan dari sejarah masa lalu, di mana sejarah masa lalu kita perdagangan dari utara. Tapi jangan lupa, nenek moyang kita sampai Madagaskar itu juga menyeberangi lautan Samudra Hindia. Artinya apa? Tidak ada yang tidak mungkin. Australia di selatan kita tidak mungkin dia terisolir. Buktinya dia sebagai negara yang negara dan benua yang bagus, yang besar, ekonominya bagus. Tidak mungkin sebuah negara dengan ekonomi yang bagus itu terisolir. Dia pasti terbuka. Dan bagaimana dia terbuka? Pastilah keterbukaan itu dari jalur udara dan dari jalur laut. Tidak mungkin Australia terbuka dari jalur darat. Nah, kembali lagi ke perigi. Ketika kita tanyakan, jangan-jangan perigi sepi, Mas. Oh, belum tentu. Pelabuhan itu hanyalah satu pondasi untuk membuka banyak pintu. Mohon maaf ya, sambil batuk. Membuka banyak pintu. Jadi, dengan pelabuhan, kita bisa membuka akses pariwisata dari bahari. Jangan salah, di luar negeri itu sekarang minat akan wisata dengan yacht, kapal-kapal layar, itu sangat tinggi. Australia itu pasar tertinggi. Lalu bagaimana dengan Trenggalek? Tentu, kita akan melihat apakah pembangunan itu merupakan sebuah urgensi kebijakan publik untuk pembangunan ataukah itu ambisi seseorang. Yang dalam hal ini tentu kita bisa menyematkan ambisi dari sebuah kepala daerah. Nah, kita akan melihat Trenggalek itu PDRB tertinggi saat ini adalah pertanian. Dan tingkat PDRB pertanian Trenggalek dalam 5 tahun terakhir, kontribusinya terhadap PDRB keseluruhan itu mengalami penurunan. Saat ini sekitar 28%. Artinya apa? Laju pertumbuhan pertanian kita memang masih tinggi, tapi dibandingkan laju pertumbuhan PDRB dari sektor yang lain, pertanian melambat. Artinya apa? Artinya pemerintah Trenggalek harus berpikir keras untuk bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi di Trenggalek. Tentu ada investasi bisa investasi industri, bisa investasi pertanian, bisa investasi pariwisata. Saat ini Trenggalek sendiri memiliki andalan dari segi pariwisata. Lalu bagaimana pariwisata ini harus kalau kita bicara dalam konteks kewilayahan, tentu pariwisata Trenggalek akan bersaing dengan pariwisata Tulungagung, bersaing dengan pariwisata Pacitan. Kita harus menaikkan kelas itu, atau kita mencari segmen pasar yang mana pasar itu tidak bisa diambil oleh kabupaten sekitar, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita mengembangkan pelabuhan yang itu secara lokasi tidak mungkin dikembangkan di kabupaten sekitar Trenggalek, karena wilayah selatan tidak semudah wilayah utara yang bisa mengembangkan pelabuhan di sembarang titik. Wilayah selatan karakternya ombaknya besar, gelombangnya besar, abrasinya besar, tentu hanya titik-titik tertentu yang bisa dikembangkan, dan titik tertentu itu ada di Trenggalek, dan Trenggalek saat ini mengembangkan untuk itu. Itulah dari situ kita bisa menunjukkan bahwa itu merupakan satu kebijakan publik yang bisa diuji, bisa dinilai, bisa dipertanyakan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Demikian bincang-bincang hari ini. Semoga kuliahnya lancar dan semoga cita-citanya untuk mengembangkan Kabupaten Trenggalek tercapai. Ya, saya juga terima kasih karena sudah diuji tentang pengetahuan saya tentang teori administrasi publik, kebijakan publik itu sendiri. Jadi sebagai aparatur sipil negara, kebijakan publik merupakan satu pertanggungjawaban yang bisa dipertanyakan, bisa diuji, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan harus memiliki keterbukaan dalam penyusunannya maupun dalam setiap tahapannya. Itulah yang dimaksud filosofi first principle thinking tentang kebijakan publik itu sendiri. Jadi jika pembangunan, jika kebijakan, jika peraturan, jika keputusan, jika ketetapan itu dirahasiakan, maka itu patut kita pertanyakan. Jika kita pertanyakan mereka marah-marah, maka itu kita patut curigai. Jika kita curigai mereka tidak terima, maka patut kita uji dengan aksi. Karena kebijakan publik itu bukan kebijakan saya, bukan kepentingan saya, bukan keinginan saya, bukan mimpi saya, tapi kebijakan publik itu adalah data yang ada di lapangan yang berbicara, yang menuntut saya, yang mengharuskan saya sebagai aparatur sipil negara untuk memberikan solusi, memberikan jawaban, memberikan penyelesaian tentang permasalahan itu. Itulah first
principle thinking daripada kebijakan publik yang harus kita catat, kita ingat. Karena kita adalah aparatur sipil negara, kita berhak mendapatkan pertanyaan dan kita wajib menjawab setiap pertanyaan itu. Karena bagaimanapun saat ini ketika saya menempuh studi dalam rangka aparatur sipil negara yang mengembangkan kemampuan untuk itu. Tentu akan berbeda dengan beberapa teman-teman yang lain yang melakukan studi. Tapi apapun itu, baik itu untuk negara maupun untuk dunia usaha, kebijakan publik tentu semua dasarnya sama, berlandaskan dari data publik itu dulu, bukan keinginan. Mau itu di badan usaha mengembangkan sebuah produk inovasi, dasarnya base principle thinkingnya adalah kebutuhan publik, bukan keinginan. Steve Jobs mengembangkan Apple bukan karena keinginan Steve Jobs, tapi dia ingin menjawab sebuah tantangan bagaimana mengembangkan smartphone yang memiliki kualitas yang bagus. Mark mengembangkan Facebook bukan karena Mark, tapi dia mengembangkan karena kebutuhan manusia untuk berkomunikasi. Android mengembangkan sistem Android bukan karena kebutuhan, bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan untuk membuat komunikasi lebih nyaman. Apapun yang dikembangkan produk itu berdasarkan kebutuhan dari publik, kebutuhan dari masyarakat, itulah yang namanya kebijakan publik. Dan setiap hal yang dikembangkan atas keinginan inisiator bukan dari publik atau hanya dari pribadi, baik itu di badan usaha, wira swasta, hasilnya nanti tidak laku di publik karena itu bukan kebutuhan publik, itu adalah keinginan, ambisi seseorang yang ingin memaksa publik sedangkan publik tidak membutuhkan. Terima kasih.